AI itu banyak orang yang berpikir bahwa itu adalah fotografi replacement. Ya kan gitu kan, gue tinggal nulis aja prompt kan begini kayak gini misalnya ya. Gambarkan dua ini, kasih kan bisa dikasih gambarnya terus jadi ada 20 diagonal terus kasih belakangnya terus jadi gitu kan. Nah, orang yang mesti ingat dulu bahwa ya, jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini kita kehadiran nih teman lama saya, lama banget ya, lama banget dari zaman bujangan sampai sekarang, dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Ini Donovan. Nah, Donovan ini unik. Kita kenalnya waktu itu ngapain ya? Overclocking. Overclock ya. Overclock tahun berapa? 2000-an. 2001 lu join kita barengan kerja tuh 2001 2002 kalau nggak salah ya. Iya ya kan. Tapi pertama kali urusan di overclocking itu tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 after Y2K pokoknya. After Y2K. Iya. Ya ampun Y2K. Referensinya Y2K banget. Iya. Okay. The biggest hoax. The biggest hoax. Okay. Tapi ada loh, ada. Memang ada yang riset tuh ada, tapi cuma tanggalnya doang riset gitu. Ya kalau sampai ada yang kacau waktu itu ya salah bikin software aja emang. Nah, di sini menarik kita, saya mau berbagi. Nanti mungkin Donovan bisa cerita banyak mengenai perkembangan dulu dari overclocking. Tapi overclocking ya dulu bener-bener serius ya dulu ya. Pertandingan pertama tahun 2000 ya waktu itu ya, yang tahun nasional ya. Ya, kan, nasional tahun 2000 waktu itu. Waktu itu masih pakai apa? Masih inget nggak? Masih. Pakai apa? Dulu tuh AMD Duron 600 yang lomba. Duron 600 lomba. Bukan Athlon bukan ya? Ya enggak, Duron 600. Duron 600 ya? Duron 600. Jadi 1 giga. Zaman dulu tuh masih ingat tuh di forum ya waktu itu ya. Iya kan, sharing di forum. Jalanin Duron 600 di berapa? 2, berapa volt? 2. Pokoknya hampir kayaknya enggak 2 deh, lebih deh. Enggak 2. Penonton lihat enggak 2 volt, 1, berapa Don? Enggak, lebih deh 2. Pokoknya kita lihat di forum aja sebelum jadi Donovan ini dulu kalau mau bertanding overclock ya kan, sebelum pertandingan tuh pasti ada yang ngobrol-ngobrol di forum gitu ya. Dia ini tukang intimidasi. Mengintimidasi di situ. Tiba-tiba ada screenshot postingan jebret dipasang gitu kan. Hah? Ini voltase prosesor apa voltase chipset? Kok tinggi banget voltasenya? Ngeri. Dulu main pakai Duron 600 jalan di berapa itu waktu itu? 1000 sekitar 1 giga 1,1 gitu kan. Belum zamannya pakai liquid nitrogen waktu itu ya. Belum zamannya. Ya emang masih susah didapat waktu itu kan. Pertandingan masih pada pakai angin semua. Boleh sebut brand gak sih? Boleh. FOP 38 itu. FOP 38. Apa itu katanya mendatangkan kenyamanan apa sih? Mendatangkan rasa aman ya? Iya, rasa aman suaranya. Suara kipasnya mendatangkan rasa aman. Itu gitu. Kalah kipas server bunyinya. Iya, terus waktu itu antara itu atau heatsinknya yang bagusan. Heatsink yang besar. Alpha ya. Alpha itu dulu heatsink yang dirancang untuk silent. Ya kan? Sama anak-anak ini dikasih kipas yang gak silent sama sekali. Kipas yang gak silent. Udah gitu dulu tuh zamannya ada kipas 12 cm. Kalau sekarang kan 12 cm sekitar 2700 RPM. Iya. Ini kagak 5000 RPM. Zaman dulu tuh bukan pakai ini ya, bukan pakai perhitungan dan teknologi tapi brute force. Iya, brutal force aja udah, brutal semuanya. Tapi kangen loh zaman-zaman overclocking yang brutal kayak begitu. Iya. Tarik aja terus gitu. Terus ngamplas. Ya, ngamplas tuh dari chip tuh, dulu dari chip. Gue mulai dengan ngamplas Celeron. Ya. Tapi kan Celeron tuh ada penutupnya, ya kan, diamplas sampai ketemu tembaga, ya kan. Tembaga penghantarnya lebih bagus nih, terus diratain, taruh heatsink. Yang suruh ngamplas Duron siapa? Duron kan gak ada pelindungnya di atas. Jadi kalau Duron itu kita ngamplas silikonnya. Pelindung silikon di atas itu yang diamplas.
Terus kasusnya kena kan ke dalam ya? Ya kasusnya kena. Dulu aja masang heatsink bisa retak, ini kita amplas lagi. Kok bisa? Kenapa sih waktu itu? Ya karena apa ya? Kita nggak tahu lagi mau ngapain kan sebenarnya. Ya nggak tahu lagi. Apalagi yang mau dilakukan supaya bisa lebih dingin lagi gitu kan? Ya udah diamplas aja. Sukses, bisa lebih bagus. Amplas terus, abis kena prosesor dalamnya. Ya itu memang zaman-zaman itu ya, zaman-zaman ajaib ini. Ya kalau bicara ini angkatan keberapa sih? Angkatan pertama kan ya? Untuk overclocking di Indonesia? Ya, yang mungkin yang terdetek ya terjadi. Yang ada ikut pertandingan. Ya. Di angkatan pertama kan ya. Lumayan ramai itu angkatan pertama tuh, lumayan ajaib-ajaib tuh. Ya. Masih ingat ada siapa dulu? Robert Tenka. Ada Robert Tenka yang kalau datang ke toko ngambil prosesor gitu. Iya. Diambil. Belanja prosesor kayak belanja Indomie. Tapi dulu memang binning itu sudah ada kan? Udah ada dari zaman dulu. Iya, orang mengira bahwa baru sekarang. Enggak, dari zaman dulu udah ada binning. Waktu itu inget Rocky datang ke distributor, boleh lihat kodenya nggak? Tuh, bingung kan? Ada toko mau datang ke distributor, lihat dulu kode serinya. Kode seri mau cari dulu seri berapa aja yang ada. Distributor yang nggak ngerti kan? Ya, lihat aja lah. Dicari dipilih-pilih. Ini apaan ini orang? Ya itu memang ya itu zaman dulu tuh begitu overclock ya. Soalnya ya masih barbar sih satu-satu dipilih, datang ke toko cari, dan peningkatannya tuh nggak kira-kira ya kalau dulu ya. Itu nggak yang 5 giga naik jadi 8 gitu. Enggak, bukan kita nggak bicara 50%, 30%, bisa 100% peningkatannya. Ada yang 200 nggak yuk? Ada ya Celeron ya waktu itu ya? 566 kalau nggak salah ya? Paling tinggi 566 kalau nggak salah, jalan 1200 tuh punya siapa sih waktu itu? Kayaknya nggak di sini deh waktu itu. Di sini ada 1100 sampai 1200 tuh dapat tuh. Tungguin sampai terakhir tuh nyampe dia. Ya udah kelar semua, udah kibarkan bendera putih lah kan waktu itu. Duran-duran kan 600 jalan ke 1000 gitu. Dan lucunya pada dipakai harian, jalan di 800. Ya, dulu tuh gengsinya di situ kan? Iya. Overclock naik, terus ya udah ini dipakai sehari-hari gitu, maksudnya benar-benar daily, daily. Nyala, booting, udah jalan. Iya. Gitu. Mentok pakai water cooling lah ya, mentok ya. Ya dulu. Saking susahnya nyari sampai bikin sendiri loh. Iya dulu. Sampai cari yang bisa bikin dulu kan, bikin sendiri, water blocknya bikin. Ya water blocknya bikin. Pompanya pakai pompa akuarium ya. Ya dulu sebenarnya masih apa ya, masih primitif lah itu. Primitif. Ya. Pompanya masih pompa akuarium. Terus radiator apa? Evaporator ya kalau nggak salah ya. Nah nyari kalau ada yang nyari ke hunting ke ini toko toko barang loak gitu. Toko barang loak. Karena dulu istilahnya motor yang pakai radiator pun masih dikit. Cuma motor balap kan ya, cuma motor kencang aja ya. Motor kencang nih misalnya nggak kalau sekarang kan even motor ya, motor matic juga kan ada. Iya. Kalau dulu bener-bener hunting ke tukang loak segala macam. Mesti nyari-nyari. Ya, ada serunya. Pokoknya waktu itu ya karena untungnya komunitas sudah terbentuk, tiba-tiba ada info tukang loak misalnya waktu di Cikapundung Bandung ada nih stok. Terus tiba-tiba nyerbu misalnya akhirnya ya maksudnya ya dari komunitas juga yang akhirnya jadi seru karena orang-orangnya waktu itu masih dikit. Akhirnya ya komunitasnya ya akhirnya ketemunya ya lu lagi iya. Bahkan antara Bandung dan Jogja, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya itu ya dekatnya gara-gara ya udah kita dari dulu zamannya masih mailing list kan? Iya, mailing list. milis. Dari zaman milis kita ketemu. Ya udah akhirnya ya untungnya sampai sekarang masih still connected gitu karena masih teman sampai sekarang. Orang-orangnya ya itu lagi. Nah, oke, itu dulu overclocking. Ini salah satu jawaranya yang berakhir jadi salah satu juri yang paling ditakuti buat overclocking juga. tangan bau. Iya, tapi ditakutin bukan apa-apa ya, bukan karena strik atau apa sebetulnya sih. Ditakutin karena kalau dia nyamperin mati tiba-tiba sistemnya. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau juri yang saat ini datang mati sistemnya, entah kenapa gitu. Nah, yang menarik kalau bicara sekarang masih temenan. Nah, tapi sekarang lu sendiri jadi apa coba? Sekarang profesinya apa coba? Full time photographer. Full time professional photographer. Ya.
Full time professional foto. Seprofesional apa? Oh ini tadi ya, kalau ada yang lihat di belakang sini, ini Instagramnya Donovan. Ada apa nih? Itu workshop ya sama Nanlight. Terus ini makeover. Scroll lagi ya, nanti ada beberapa brand juga. Ada Hydro Coco. Wah, ya ini ada lagi lah beberapa brand lagi ya. Ya bisa lihat tadi di IG-nya Donovan ya. Udah serius banget. Nggak kebayang dulu kita kerjaannya benching gitu kan. Iya. Benching di lab gitu kan, nginap di lab, nungguin hasil gitu. Iya. Dengan berharap jangan update driver, jangan ada update driver. Masih begitu kan? Masih. Oh, buat kalau ada yang nonton podcast sebelumnya, ada pertanyaan ke saya dari TLM waktu itu. Kok bisa nggak bosen sih Om gitu, nanyanya gitu kan. Oh biasa, kalau udah mulai agak bosen kita cari masalah. Korbannya biasanya Donovan dulu, disuruh bikin CPU scalability test. Ya dulu bikin scaling. Nah waktu itu diceritain bikin scaling. Nah ini orangnya nih yang ngerjain dulu nih, yang jungkir balik nyobain, akhirnya menemukan oh yang ini bisa segini ya, ini bisa segini ya. Begitu kita kita kombinasi CPU scalability test, maksudnya apa ya, VGA dipadukan dengan prosesor. VGA-nya ada banyak, prosesor ada banyak, dipermutasi ya, dikombinasi sampai ketemu jadi satu grafik nanti. Oh kalau prosesornya ini pakai VGA ini, berarti VGA mana yang paling masuk di akal, dicariin. Kalau sekarang mah capek bikin kayak begitu. Iya. Pokoknya saat dimana bottleneck sih. Sebenarnya tujuannya kapan kita ketemu yang CPU namanya bottleneck iya. Atau VGA bottleneck. Nah, udah kita cari titiknya. Iya, dan waktu itu media waktu itu kita doang ya yang iseng. Tapi ya untungnya akhirnya jadi referensi berapa orang untuk berapa tahun tuh kita bikin scaling gitu. Betul. Kalau zaman sekarang kan orang kata wah bottleneck dikit-dikit bottleneck. Udah cobain aja, kalau nggak percaya udah tancep aja udah gitu. Dulu kayak gitu. Ya, tapi dari background nge-review, ngoverclock gila-gilaan, salah satu temen di lab yang dulu, itu lab pertamanya gue ya tuh, di Cipin itu lab awal-awal itu. Terus pindah ke fotografi profesional. Nah, itu ceritanya gimana? Ceritanya itu. Yang mau disalahin ini. Kenapa gue salah? Karena sebenarnya latar belakangnya karena kita media ya, media dulu ya. Kan kita bikin artikel nih. Apalagi majalah, maksudnya kita di print dengan bagus segala macam. Kan kita butuh foto ilustrasi atau foto produk kan. Yang rapi, iya betul. Tapi yang namanya maksudnya kita media besar tapi anak bungsu istilahnya waktu itu. Jadinya giliran fotografernya kok susah gitu kan, kita mesti digilir memang fotografer itu. Gak nemu akhirnya sudah mulai ada kamera digital. Ya kenapa nggak kita lakukan sendiri? Nah yang ngajarin siapa? Dia nih. Ya mau nggak mau. Iya kan akhirnya kita karena lama Dedi ngambil foto sendiri. Ded fotoin Ded. Ya kan Dedi ada kerjaan juga kan. Ajarin Ded gimana caranya. Nah mulai dari ajarin di dalam lab. Akhirnya ini ada foto kamera digital, enak nih kalau kita review keluar. Nah, mulai satu-satu, mulai ada hunting keluar. Terus datang majalah baru ya. Ya, yang majalah, foto video. Akhirnya ya udah booming kamera digital juga kan, butuh reviewer juga. Akhirnya siapa yang ini? Ya udah yang orang-orang yang udah nyoba kamera tadi kamera gitu. Yang udah biasa pakai ya akhirnya nge-review juga jadi jatuhnya. Iya. Ya kan review lama-lama pengalaman motretnya jam terbang. Iya. Karena motret pada akhirnya jam terbang. Karena kita main di komunitas juga waktu itu. Harus main di komunitas juga gitu kan. Terus ya memang fotografi digital membuat orang untuk belajar foto jadi lebih mudah gitu kan. Jauh ya. Jauh banget. Dulu tuh pakai film mah aduh. Ya, jumping banget kan kita. Iya, jumping cepet banget, tiba-tiba naik di level tertentu cepet banget waktu itu. Iya, dan akhirnya ya udah kita dari belajar foto, mulai bisa gitu kan, mulai bisa menikmati, menikmati akhirnya ya udah ya akhirnya. Masuk ke wedding dulu sempet ya? Sempet mainan wedding dulu ya. Sempet wedding. Jadi udah mulai sering ke foto. Ternyata istilahnya ya
dulu overclocker itu hampir nggak ada masa depan. Dulu kita nggak kepikir masa depan loh. Akhirnya baru sadar overclock mulu. Apa ya, maksudnya ada kompetisi dulu juga. Kompetisi ini kita nggak nyangka bahwa akan ada international competition kan. Nah, sebelum internal competitionnya mulai, fotonya udah kebanyakan, mulai banyak foto udah kan. Banyak foto. Foto terus ada duitnya. Ada duitnya ya, gitu, duitnya. Ya mulai, maksudnya ya dibanding jadi overclocker lah ya pada saat itu. Pada saat itu ya. Itu sebenarnya memang cuma kayak miss 6 bulan sebenarnya, ada gap. Jadi antara mulai banyak foto sama pertandingan internasional dimulai. Ya gap itu yang membuat akhirnya bukan banting setir lah ya. Mencoba jalan baru gitu. Ya akhirnya ternyata bisa dijadikan jalur profesi ya, dalam arti punya penghasilan gitu kan ya. Akhirnya ada satu titik kan kita mikir nggak bisa gini terus gini. Mau dapat duit dari mana? Udah kita nge-review nih. Kita bikin informasi yang bagus, disajikan yang bagus, dihargai dengan bagus. Ujung-ujungnya apa? Beli lagi VGA. Beli lagi prosesor, binning lagi. Akhirnya kayak nih karan setan ini ngapain? Sementara waktu itu ngeliat kalau di kamera punya kamera satu, loh duitnya masuk terus gitu. Iya, duitnya masuk terus kan. Itu kan jadinya nggak beli lagi nih yang lain nih. Iya. Kalau perlu bisa nyewa gitu kan. Terus nyewa aja gitu. Lensanya gitu. Jadinya kok kayaknya ya udahlah kita dan saat itu majalah Chip Foto Video. Jadi reviewing tetap jalan. Nah, ada satu titik akhirnya mulai pindah media. Dari media review yang kita membahas peralatannya, akhirnya masuk ke media lain. Saya pindah ke media majalah wisata, yang memang fotonya kepake, skill fotonya dipakai. lebih itu lagi. Mulai itu jadi karena majalah wisata menikmati banget itu ya, maksudnya masih bujangan, istilahnya, terus bisa kebayang tuh dalam 1 bulan jalan-jalan keluar kota bisa 2-3 kali gitu. Asik. Kan. Itu kan pakai istilahnya eksklusif ya. Dibayarin lagi. Dapat duit malah kan. Naik pesawat yang paling bagus, pesawat nasional paling bagus, nyampe di satu daerah dapat hotel paling bagus. Terus habis itu dapat makanan paling enak, dapat view paling bagus gitu kan. Ya maksudnya akhirnya jadi terlalu menikmati foto-foto. Nah, kan majalah wisata itu mesti motret tempatnya, viewernya view-nya bagus, mesti motret penginapannya, hotel-hotelnya bagus, mesti motret kulinernya which is bagus, dan kemudian motret orang-orangnya juga kan, orangnya di sana. Ini kalau kita setelah dilaksanakan nggak lama juga sih di majalah wisata 2 tahun ini kan jadi portfolio nih. Ada portfolio human interior ada, landscape ada, food ada ini dipasang karena ya ini ngebantu lagi ya media-media digital dulu. Ada Deviant Art, ada DA dulu itu luar biasa. Ada fotografer net juga gitu kan. FN juga dulu. Tempat-tempat yang memang dijadikan sebagai referensi foto. Kita kayak mulai kayak majang misalnya majang iklan lah sebenarnya, majang iklan, dan dari situ mulai masuk yang namanya side job. Side job. Bisa nggak? Iya gitu. Pas yang hotel gitu, terus gini, hotel di foto, fotonya bagus, boleh nggak kita tebus fotonya? Oke. Boleh. Silakan hubungi redaksi. Jawaban pertama. Silakan. Jawaban kedua, mau nggak difotoin lebih bagus lagi? Saya ada waktu loh. Waktu kosongnya dipakai buat itu. Gitu. Terus landscape bisa dijadiin stok foto segala macam. Akhirnya ya itu mulai jadi karir ya. Itu boleh dibilang karir. Jadi bisa hidup dari situ, dan akhirnya memang sampai saat ini yang paling akhirnya bisa makin merapat makin spesialis. Ya udah sekarang cuma motret produk atau benda tidak bergerak lainnya. Luar biasa. Milih ya. Bukan kita yang memilih, orang yang memilih kita. Pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya terbentuk arahnya, jadinya jatuhnya ke situ gitu kan. Gitu. Nah, semakin spesialis kita, akhirnya makin lagi kita harus menemukan
makin spesialis, skillnya juga akhirnya makin fokus kan kita. Fokus ya. Oke, jadinya nggak cuma foto yang kita pelajari yang lain untuk menambah ini ya, nilai tambah ya. Iya. Nilai tambah pribadi, ujung-ujungnya apa? Ketemu PC lagi. Ketemunya PC lagi. Iya, ketemu PC lagi loh. Nah, itu ya ketemu PC lagi terus sampai bermain dengan strobo gitu kan, dengan lighting, terus masih bikin rangkaian lighting sendiri apa gimana ya kemarin ya? Bukan rangkaian, jadi kayak triggering system, bikin triggering system sendiri. Terus karena dari dunia PC kan sempat juga tadi kita bahas sebelum mulai tadi file managing file, terus habis itu ya at least kita bisa tahu kan kebutuhan saya ini. Nah, PC saya kayak apa nih, harus kayak apa. Iya. Itu kan jadinya bisa akhirnya ternyata yang kita pelajari dahulu ya bisa kepakai lagi dan ternyata itu bisa jadi plus point buat kita. Plus point gitu. Ya lucu ya, maksudnya overclocking itu sangat bermain dengan logika walaupun kadang-kadang impulsif. Benar. Kadang-kadang impulsifnya yang bikin masalah nih ya. Tapi sangat bermain dengan logika banget kan. Kalau ini digeser nih jadi begini, yang ini jadi begini, yang ini jadi begini, jadi begini. Orang kan kalau bilang overclockingnya tarik doang, nggak begitu kan sebetulnya. Begitu ini ditarik, apa yang mesti digeser supaya bisa itu ngikut gitu. Logika itu nggak sih yang ngebantu sebetulnya? Bermain dengan logika yang dulu itu bikin logikanya terasah terus kebantu di sini. Logika dan yang pasti lagi mental. Mental, maksudnya gimana mental? Jadi kalau overclocking itu kalau misalnya gini, ketemu stabil aja kan sebenarnya udah usaha kan, kita udah usaha mencapai stabilnya itu bisa segala macam usaha kita ini. Nah setelah dapat stabilnya nggak pernah puas, ini skornya kok cuma segini, naik lagi dikit, push sedikit gimana? Nah itu juga jadinya membuat kita mentalnya tuh jadi lebih kebiasaan nge-push ya? Iya gitu. Jadi nge-push diri sendiri ya sebetulnya, tapi bentuknya berbeda mungkin. Oh ini gue udah bisa bikin kayak begini, tapi bisa nggak ini lebih hebat lagi? Iya. Tapi gue suka salut loh kalau ngeliat di IG lu suka show behind the scene-nya. Nah itu behind the scene-nya itu ajaib loh. Coba dicek ya. Masih ada kan video-video behind the scene-nya ya. Ada. Itu ajaib loh yang kayak yang pakai yang ini advanced basic skill ini. Itu kan berarti benar-benar yang nyemplung ke air itu benar-benar dicemplungin ke air kan. Itu bukan pakai digital imaging kan sebetulnya. Walaupun ada buat ngerapihin ya, tapi basicnya emang dia benar-benar nyemplung kan. Jadi sebenarnya kayak kita nge-recreate orang tuh pengennya mau gimana, kita coba bikin dulu benernya. Jadi bukan di dia aja deh, enggak. Kita enggak, kalau saya sih enggak gitu, tapi lebih suka yang pendekatannya udah emang seril mungkin. Mungkin maunya gimana kita kerjain dulu. Jadi dengan kita ngerjain yang full real, kita punya alasan bahwa ini natural loh, gitu kan. Orang suka, kalau orang nge-DI biasanya suka miss ya, tiba-tiba jadi nggak natural gitu. Tiba-tiba bilang kayak gini kan nggak natural. Nah saya punya argumen, ini natural, begini kok kejadiannya. Behind the scene-nya ada, behind the scene-nya ada. Tapi emang agak ajaib sih kalau lo bikin emang luar biasa. Kalau ngeliatin bolak-balik yang ada pasir, itu benar-benar pasir gitu kan. Bukan tekstur pasir masukin di belakang di belakang gambar gitu terus tambahin macam-macam, tapi itu benar-benar bendanya ditaruh di pasir gitu kan. Terus lighting dipasang yang air lah muncrat atau jatuh, itu bener-bener air muncrat atau jatuh. Ya gua nggak heran sih kalau tiba-tiba lu nambahin beberapa titik air. Itu kalau tiba-tiba ini kok kayaknya kosong di sini kayaknya tambahin, gua nggak heran sih kalau ditambahin. Tapi defaultnya itu memang udah begitu kan bentuknya ya. Sebenarnya itu balik lagi. Sebenarnya kenapa ya orang-orang di zaman kita, zaman overclock itu misalnya gigih ya, anak-anaknya cukup gigih. Dan kadang-kadang waktu kita mulai overclock kayak tadi kita mulai ngobrol itu, kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena misalnya by logic, by impulsif, atau iseng aja. Kalau ini dicemplungin, kalau ini dikerjain gimana caranya? Coba dulu. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang begitu, benar-benar. Dan itu yang membuat kita akhirnya eksploratif kan. Ingat nggak waktu dulu overclocking kita setelah rame water cooling, Peltier, tiba-tiba ada yang nongol gini. Ini saya pakai pendingin endoterm. Pakai kimia. Ingat dicobain juga. Dicobain. Diaduk. Jadi eksotermnya di sini, terus kita ambil endotermnya gitu. Waktu itu dijelaskan kan gitu kan.
Ngapain? Cuma buat nurunin 4 derajat doang buat apa? Tapi maksudnya eksploratif kan? Iya, dia explore. Kita mencoba sesuatu yang mentalnya ini sebenarnya. Kita mencoba sesuatu yang di luar konteks. Tapi ternyata bisa nyambung aja. Kita bisa ketemu titik-titik Iya, ada aja ternyata bisa gitu ya. Crossing point-nya ternyata ada gitu dan itu bisa kita manfaatin. Iya, dulu kan pada bikin overclocking dan dicelupin ke mineral oil. Ya kan? Mineral oil gitu kan dengan segala masalahnya yang ternyata dia lupa bersihin debunya lah, segala macam gitu kan. Mineral oil buat overclocking buat lucu-lucuan. Sekarang server beneran udah pakai gituan. Iya. Udah celup emang. Udah pernah dibikin waktu itu videonya kok gitu. Server tuh benar-benar nyelup masuk tuh si racknya itu masuk ke dalam cairan sekarang. Terus dari zaman overclocking ada satu masa yang tapi masih terjadi sampai sekarang. Kita modif casingnya aja. Oh iya, modif kan kita modif casingnya. Tapi kan dari modif casing kan kita tahu gimana ngebentuk akrilik. Gimana kita motong plat, at least hal-hal yang seperti itu. Dan lu masih melakukan itu motong akrilik? Masih kan ini masih, kayak, tapi dalam konteks bikin ini ya. Dalam konteks nanti ada yang kayak bikin ada kotak-kotaknya, boxnya segala macem. Jadi nggak sepenuhnya, ya itu tadi nggak sepenuhnya bertumpu ke digital imaging. Iya, jadi itu yang membuat kita berani untuk eksplorasi di luar dan somehow bisa membuat kayak narik hal-hal yang di luar itu untuk crossing ke dunia kita sendiri. Ya kita lebih jadinya lebih kreatif gitu loh. Kita berani belajar tentang material, ngulik lagi ternyata pelajaran fisika SMP itu banyak gunanya gitu kan. Kan orang bilang apa sih itu? Ternyata itu hal-hal yang sebenarnya basic, ilmu dasar kita ternyata pas diaplikasiin bisa jadi macam. Kalau klien boleh di-spill nggak siapa aja selain yang kelihatan di sini? Yang paling gede mungkin? Ya kalau rokok ada ya Gudang Garam. Oh serius? Oke. Terus Unilever sekarang lagi banyak-banyaknya. Ada Citra, ada Lifebuoy. Terus kemudian ya grup Paragon ini ada Makeover, ada Wardah, ada siapa lagi mereka? Jadi kemungkinan besar kalian kalau ngeliat iklan, kemungkinan besar udah pernah lihat fotonya dia. Cuma kan kalau udah itu udah dibeli ya, jadi nggak ada urusannya tuh siapa yang bikin gitu nggak ada. Ada pernah memang akhirnya maksudnya buat kita itu kayak achievement tersendiri ya, masuk ke pameran kosmetik di JCC. Pas gue masuk, ini portfolio gue semua gitu kan. Ya itu maksudnya kayak achievement diri sendiri gitu kan. Kalau nggak masuk ke mall gitu, masuk ke ke Guardian gitu atau toko-toko gitu, ngeliat satu dinding foto gua semua. Itu maksudnya ya itu kayak Gue cuma ada satu deh kayak gitu. Gue cuma satu deh kayak gitu. Apaan? Hotelnya udah ganti nama tapi. Paling nggak ada satu lah gue. Ada satu lah. Hotelnya udah ganti nama tuh yang di Senayan itu. Ada satu lah. Nah, ya maksudnya itu kayak ya achievement buat kita lah, mau bikin happy aja sebenarnya buat kita gitu. Iya betul. Jadinya ya memang sekarang jadinya spesifik sih. Jadi nggak motret orang mungkin. Tapi lebih ke ini ya. Dulu apa sih still life? Iya. Ya gitu ya. Kalau mau diituin ya lebih ke yang still. Tapi ya jadinya lebih ke komersial ya. Ya memang pendekatannya tetap komersial. Jadi kita iyalah kayak logo mesti terpampang. Oh iya, gitu. Ya maksudnya adalah aturan-aturan seperti itu. Oke. Bicara logika, teknologi, perkembangan, lo berkembang pakai gimana? Berkembang gimana? Digital imaging segala macam. AI pakai nggak? Oh, pakai. Pakai. Nah, jadi AI itu banyak orang yang berpikir bahwa itu adalah fotografi replacement. Ya kan gitu kan, gue tinggal nulis aja prompt kan begini kayak gini misalnya ya, gambarkan dua ini, kasih kan bisa dikasih gambarnya terus jadi ada 20 diagonal terus kasih belakang ini terus jadi gitu kan. Nah, orang yang mesti ingat dulu bahwa AI text to image ya, kita ngomong text to image ya. Text to image itu sebenarnya terbentuk dari sekian banyak foto-foto yang sudah beredar kan. Tetap fotografi base-nya juga. Dia kan simply merangkum apa yang udah. Nah, kalau dari gue sendiri lebih suka AI itu sebenarnya akhirnya sudah masuk di dalam bagian dari workflow. Bagian dari workflow. Tapi katanya ini tadi bikin
real kan. Ya. Nah terus AI-nya di mana? Nah, AI-nya bukan di hasil akhirnya. Oh, oke. Tapi AI itu mengisi bridging yang sampai sekarang memang masih miss antara terutama yang komersil ya, komersil. industri antara komunikasi klien ke fotografer untuk mendeliver. Oke, gitu jadi kan? brand ke fotografernya. Okay. Sering nggak sih sebelum kita motret nih ya, kan kalau kita di dunia komersil tuh kan kita butuh klien tuh maunya apa sih? Klien tuh kalian gimana dong? Bilang kalau kita komunikasinya kita minta brief dulu dong. Iya pasti mau dikasih tahu maunya apa? Ini maunya bedak misalnya, bedaknya harus kelihatan seperti ini, seperti ini. Ada cerita dari klien biasanya kan briefnya. Harus terlihat megah, harus terlihat mewah. Maunya diasosiasikan dengan pantai mungkin gitu kan, karena ini buat tropis misalnya, gitu kayak gitu. Nah cuma tetap kadang-kadang ya maksudnya klien juga kita mesti paham kenapa mereka cari fotografer, karena mereka butuh sesuatu untuk mendeliver seseorang untuk mendeliver apa yang ada di pikiran mereka atau yang mereka butuhin kan. Nah AI ini waktu kadang-kadang klien pas ngomong ke fotografer juga kita juga kadang-kadang bisa miss gitu kan. Ini karena udah sebetulnya ada bayangan di kepala si brandnya atau si klien itu ada bayangan. Nah itu yang mesti disampaikan kan biasanya gitu. Nah untuk bikin itu ketemu antara bayangan klien sama bayangan fotografer sebelum motret nih ya. Ini kadang-kadang perjalanannya suka panjang tuh, muter-muter dulu. Iya. Saya pengen ada foto yang kayak gini, saya suka yang begini. Dia ngasih misalnya ya, yang sering terjadi. Produknya sabun batang dikasih sabun cair kayak begini, tapi kan kita ini kan jauh beda. Nah AI itu bisa mengisi gap di situ. Jadi gimana tuh? Kayak misalnya nih kejadian klien ya kita pokoknya nih fotonya yang kayak begini nih referensinya begini, tapi barangnya yang ini. Nah kalau saya toolsnya bisa dipakai kayak misalnya Stable Diffusion. Stable Diffusion itu kan dia bisa membuat sesuatu mendeliver sesuatu atau mengganti objek sesuatu generating dari yang sudah ada gitu kan. Nah itu bisa, atau karena ada juga tipikal klien yang saya tuh pengennya eksklusif. Beda gak? Oh ya oke, lanjutkan. Pokoknya eksklusif sama mahal misalnya, kelihatannya mahal. Oke. Ada nuansa yang mau dicari gitu. Kan kita mesti ngulik. Nah kadang-kadang waktu kayak pas meeting sama klien, kalau yang model tipe gitu saya pakainya DALL-E atau yang Bing itu kan. Saya pakai itu, mulai ketik aja. Klien saya pengennya apa? Dia mulai kasih tahu keyword yang dia butuhkan. Dimasukin satu-satu. Terus habis itu kita bilang misalnya produknya apa? Misalnya berupa tube gitu, krim kan. Ya udah, kita masukin, tambahin tube krim. Terus kita generate kayak begini enggak? Nah kayak gitu mulai ada arahnya mulai ada arahnya. Nah kadang-kadang untuk nentuin arah kemana tuh kan bisa muter-muter. Nah ini bisa mempercepat ya. Nah soalnya kan itu cuman bentuk doang, nggak pernah bisa detail high res segala macam, nggak bakal bisa nggak untuk sampai saat ini memang AI belum bisa mengisi gap itu, tapi at least itu udah bisa kita pakai untuk acuan. Iya gitu, untuk acuan. Ya mungkin nanti dibilang iya maunya begini tapi nanti tubenya gini ya. Gitu. Nah, gitu kan, atau ini ntar dipegang pakai tangan ya misalnya kayak gitu. Kan kalau kayak misalnya DALL-E udah kasih gitu, tapi misalnya produknya warna merah gitu kan. Nah masukin ke Stable Diffusion. Misalnya produknya yang ini kita masking ganti sama misalnya warna merah, atau mungkin bentuknya yang lebih kita masukin bentuknya dia kalau perlu. Nah itu jadinya mempercepat komunikasi kan? Ya. Kadang-kadang bisa sambil online begini kita udah mulai generating nih di sini. Jadi referensi yang dia suka kita timpalin, atau memang kalau dia masih belum ada image-nya, keyword yang dia mau misalnya brand image-nya gimana, kita udah masukin di prompt, kita keluarin udah mulai. Jadinya kan komunikasi cepat, dalam satu hari istilahnya kita udah bisa keluar nih layoutnya udah keluar, low res. Nah tantangan dari fotografer ini masalahnya nih, fotografer sekarang. Bikin AI-nya bisa, delivernya nggak bisa kayak gitu. Gambarnya jadi, terus suruh bikin aslinya, nggak dapat. Nah itu memang itu tantangan sih. Itu tantangannya ya. Ya pantas behind the scene lo ajaib ya. Ya gitu.
cari masalah emang kalau pakai AI ini kan semuanya bisa terbentuk begitu aja terus mesti bikin aslinya nih. Ya soalnya kan kalau pakai AI itu nggak bisa dipaten juga nggak bisa ya itu bukan punya kita jadinya kan. Terus dari situ baru dibikin aslinya. Tuh kan jadi pakai AI jangan takut. Nah, Stable Diffusion masalahnya di mana? GPU. Nah, GPU. Belanja GPU juga. Iya, ya, akhirnya mulai lagi. colek-colek teman-teman ini. Guys, ini lucu nggak kalau beli yang ini? Mulai nyari lagi. Gitu. Oh bisa. Yang sukanya tuh kadang-kadang kalau dari anak-anak overclocker itu tiba-tiba bisa, tapi coba lu push sedikit. Iya, masih mau ditarik juga. Iya gitu. Ya. Lucu ya. Jadi dari overclocking masuk ke fotografi yang basic mungkin ya, yang sampai ke berbagai macam bidang fotografi dicobain sampai ke sekarang begini. Lumayan sukses juga udah ya itulah portfolio udah kepampang di mana-mana dan pakai AI pula. Terus pengembangan ke depan kira-kira mau apa lagi mau dibikin? Ada project spesifik, nggak usah nyebutin brand lah, tapi project mungkin ada yang dibikin sendiri. Apa ya? Jadi kalau foto produk ini kan yang saya suka adalah kita nggak berhubungan sama emosi. Emosi itu kan bisa sangat-sangat labil. Produk ini enaknya still life ya, benda-benda diam ini bisa repetitif. Maksudnya dalam arti gini. Benda yang sama bisa diulang. Kadang-kadang kita sendiri bosen, apalagi untuk produk-produk yang sudah established ya. Mereka punya strict rule mengenai bagaimana foto mereka akan dibuat. Dan mereka akan continue tiap tahun atau bahkan tiap begitu semester. Begitu lagi. Yang jadi masalah udah pakai AI nih, tapi briefnya begitu lagi. Begitu lagi. Atau mungkin si simple packagingnya kayak kemarin. Kayak kemarin foto packaging rokok gitu kan. Ya tiap tahun rokok kan bentuknya gitu-gitu terus. Mungkin hanya sedikit. Nah, tapi akhirnya dari hal yang repetitif konstan, konstan, akhirnya kalau dari saya sih mulai muncul ya ide yang repetitif sama konstan ini kan sebenarnya bisa kita masuk ke satu hal, robotik. Mulai lagi kan dia. Nah, gitu. Karena robotik itu bisa mengerjakan sesuatu dengan presisi, repetitif. Iya betul. Ya konstan juga begitu. Nah, dan bisa berulang dengan robotik itu bisa berulang gitu. Jadi Akhirnya, lagi mau bikin apa? Tangan robot apa? Ya kayak begitulah tangan. Jadi yang ngebantu kita kan kadang-kadang gini, angle tuh kan nggak selalu frontal. Apalagi sekarang tiba-tiba bisa melayang begini kan, melayang gini. Iya. Dari melayang gini, kalau misalnya fotonya sekarang, oke kita ambil jebret. Setahun lagi ada produk misalnya kalau bilang faceliftnya keluar nih, ya udah begini lagi. Ngulang susah loh. Suruh ulang persis lagi, itu yang repot ya. Nah, kalau pakai robotik kan, ya udah masukin aja koordinatnya keluar gitu. Ya memang ngulik lagi, gitu. Luar biasa. Akhirnya fotografer belajar ya sudah punya pengalaman sama PC. Mulai belajar IoT gitu kan. Belajar IoT. Nah, itu maksudnya kita mencoba mendevelop diri sendiri gitu. Kalau orang ada mungkin fotografer yang jago komunikasi, dia kan berhadapan dengan orang juga kan. Bisa ngelobi, bisa membuat orang lain comfort. Nah, kalau kita nggak bisa komunikasi, ya kita coba cari yang cara lain gitu kan. Ya itu balik lagi mental kita dari dulu tuh. Iya, mental balik lagi ke dulunya ngapain. Nah, jadi mau overclocking kayak mau apa ya didalemin aja, yang penting diambil hikmahnya aja kan gitu. Iya, luar biasa. Oke. Jadi perkembangannya Donovan dari awal sampai habis sudah ke spill nih sekarang. Jadi sekarang gilirannya untuk di switch. Oke, Dad. Ya kita udah temenan kan lama gitu. Yang gua kadang-kadang mungkin orang-orang akan melihat ini dua dunia yang beda ya. Gimana sih menyampaikan sesuatu di media cetak yang durasinya mungkin sebulan atau 2 bulan sekali ngerjainnya. Ya. Oh iya keluarnya 2 bulan. Sama yang tiba-tiba sekarang kan bisa setiap hari kan upload segala macam konten dan kontennya berupa elektronik dan
lu sendiri ada di dalamnya. Kalau dulu kan kita kayak simply kotak kecil, foto Cuma ada kotak kecil di situ yang ya. nggak diupdate bertahun-tahun juga gitu kan. Iya. Gimana ya dulu itu pace-nya berasa slow, tapi numpuk. Semua dikerjain untuk sebuah deadline, ya kan? Namanya deadline tiap 2-3 mingguan lah itu ya. 3 minggu kita ngerjain, minggu terakhir deadline, bener-bener udah nyaris deadline, wah ngerjain gila-gilaan, wah ngerjain ini, ngerjain itu selesai, jadi tulisan ini, tulisan nambel tulisan ini, begadang lah segala macam gitu kan. Begitu selesai semuanya udah siap dicetak, udah santai. Hilang tuh dari kantor bisa ngilang tuh seminggu kalau perlu ngilang tuh seminggu tuh ngilang. Abis itu balik lagi, ayo kerja lagi gitu kan. Ritmenya berubah gitu kan. Terus masuk enaknya di gua dia dari majalah yang pace-nya seperti itu. Untungnya nggak seperti koran ya. Kalau koran pace-nya kan tinggi sebetulnya. Pindah ke online, tertulis kan pace-nya lumayan tinggi pace-nya. Ngetik langsung jadi. Cuman di situ ada letak yang menyenangkan di situ. Gimana? Kalau dulu pas kita majalah, kalau lu salah tulis apa yang terjadi? Wah. Kecetak, udah nggak bisa diapain. Ya. Yang ada bulan depan permohonan maaf. Iya. ada kolom gitu, maaf, ada kesalahan di sini. Itu tapi itu udah dosa besar banget itu. Masih ingat tuh dulu siapa yang bikin gitu ya? Kata-kata. Jadi kata-kata ya udah bahas soal apa waktu itu lupa deh. Ada yang dibahas gitu. Ya jadi ini bisa didapatkan di. Jadi nggak ada, dibalik-balik nggak ada. Rupanya kepotong gara-gara kedorong sama gambar. Iya. Satu baris hilang bawahnya. Atau malah yang kurang, Dot, tolong tambahin 2 baris ya. Disebut loh namanya. Maaf ya Dot ya. Iya gara-gara yang ngedit ya. Yang ngedit waktu itu merasa ini kok bolong di sini. Tambahin dong 3 baris lagi ditulis. Dia nggak lihat. Nggak dicek kecetak. Akhirnya ada policy kalau itu harus tulis XX. Iya cuma XX doang, nggak boleh ditulis kayak. Even lorem ipsum nggak boleh. Soalnya sering tembus kan lorem ipsum juga gitu. Ya gitu. Nah kalau di web enaknya bisa diedit. Ditarik pun bisa kan? Iya ditarik pun, di delete pun bisa gitu. Mau di delete bisa, mau diedit bisa. Paling-paling tinggal kasih footnote. Ini ada yang dicoret terus diganti apa gitu, ada footnote-nya. Jadi kecepatan tinggi tapi bisa dikoreksi. Emang yang PR begitu masuk ke video sih. Nah itu kan. Tapi video juga untungnya kita belajarnya pelan-pelan. Karena dulu waktu awal benar-benar waktu itu mau diseriusin ke YouTube, itu seminggu sekali. Itu udah hebat, seminggu sekali upload itu udah hebat. Seminggu sekali upload. Jadi pelan, slow. Bisa dilihatin satu, diperhatiin, masih ada salah sudahlah gitu kan, masih dikit-dikit gitu, naik satu-satu. Begitu masuk masa-masa tidak indah itu, yang kita masih di rumah aja itu, nah itu lucu tuh, mulailah terjadi perubahan yang luar biasa di situ. Sosial media naik kencang, YouTube naik kencang, ternyata mengeluarkan video yang banyak di YouTube dengan frekuensi yang tinggi itu menguntungkan karena banyak yang menonton. Kita pernah rekor sehari 4 review kalau nggak salah 3 review. 2 review 2 kali live dalam satu hari di channel yang sama. Itu tetap aja ada yang nonton gitu. Tetap aja yang nonton. Mulailah kita pace-nya makin lama makin tinggi. Sosial media mulai dimainkan, pace-nya juga tinggi. Tapi tetap mesti ngakalin. Q&A itu salah satu isengnya gue dulu waktu mau tahu kan sebetulnya di sosmed ini sebetulnya jalan nggak sih, Instagram ini jalannya gimana sih, apakah frekuensi atau apa, ya udah coba bikin aja Q&A gitu kan. Ya lempar sekali pertanyaan, orang-orang bertanya dijawab gitu, tapi jawabannya direkam terus dibikinlah satu-satu konten. Orang-orang pada nanya, bisa gitu ya katanya. Tanya jawabnya sehari, kontennya seminggu. Ya. Kontennya bisa di spread buat seminggu gitu, bahkan bisa sehari 2 kalau mau gitu. Ya gitu tanya jawab kita. Cari jalan yang lebih logis, lebih mudah aja gitu.
untuk lihat kondisinya seperti apa. Oh di sini tendensinya begini, oh kalau di sini tendensinya begini, dicobain. Tapi ya pelan-pelan ya seiring dengan ya tadi kan udah lihat ya di sini juga jumlah orangnya udah semakin lama semakin banyak, ya itu untuk menyesuaikan diri juga supaya speed masih bisa kejaga gitu kan, kualitas masih bisa tetap terjaga juga. Tapi penyakitnya sama nih kayak dulu nih. Udah jalan nih, udah mulai apalagi ya? Bikin podcast. Mulai deh gitu. Jadi nggak instan tapi pelan-pelan di drill pelan-pelan dengan face yang tinggi tapi. Iya, lama-lama face-nya tinggi, makin lama tinggi, dia naik. Yang rasanya nggak mungkin adalah kalau suruh lompat. Akan susah mentalitinya, akan susah megang, akan susah mentalnya langsung kalau mau jump in langsung lompat gitu. Tapi kalau nggak mulai dinaikin, nggak bisa. Ya. Tetap stuck juga. Banyak masalah dari yang bikin konten itu adalah ya udah saya segini aja gitu kan. Ya nggak ada kan orang overclock, ya udah saya segini aja gitu kan. Coba dong naikin dikit gitu. Tarik lagi dikit, coba lagi, bisa naik lagi gitu. Ya akhirnya ya sekarang Jagat itu sekitar 3 konten sehari untuk YouTube. Untuk YouTube. TikTok berapa ya sehari? 4. TikTok 4 sehari, YouTube 3 sehari tambah video panjang, video pendek gitu. Kadang-kadang video panjang, video pendek gitu. Sekitar 3 sehari, TikTok 4, Instagram sih enggak 1-2 sehari doang. Karena Instagram nggak bisa dibanjirin banyak-banyak juga. Gitu. Ya gitu, pelan-pelan. Dicari cara fittingnya seperti apa, dilatih lah pelan-pelan. Nah, terus ini kalau gue lihat ya, ada bukan fenomena ya, habit orang sekarang. Apa tuh? 30 detik pertama. Oh, oke. Attention span ya? Iya. Attention span. Gimana caranya kan? Ya maksudnya kita udah ngerti apalagi kalau di media cetak kadang-kadang kita bisa menjelaskan sesuatu panjang dengan data, kita bisa kembali lagi ke data yang sama. Nah ini kan gimana caranya mengeducate orang dengan ini maksudnya kebanyakan orang bisa mengeducate orang tapi bisa membuat mereka attach tetap stay di depan kamera, di depan konten. Karena kan kita perlu menjelaskan, apalagi teknologi baru nih. Teknologi baru keluar. Ini tuh mau dijelasin bisa 30 menit kali kalau mau untuk orang educate. Nah ini kita kemarin 51 menit. Ada kemarin review terakhir 48 menit. Nah itu gimana caranya orang bisa stay? Karena kalau dari gua ini pemirsa Jagat kan. Gua tahu karena gua tahu siapa yang menyampaikan. Jadi gue bisa stay 30 menit. Beda ya, ada biasnya ya. Iya, ada biasnya. Tapi biasnya. Karena gua tahu ini cara nyampeinnya tahu nih. Di beberapa ini bisa ketahuan. Nah, ini gimana caranya? Ada biasnya dan patternnya lu udah hafal dari dulu juga. Iya, patternnya begitu-begitu aja. At least gini. Ngekompres, kita nggak bicara 30 detik deh ya. Ngekompres sesuatu yang penting membuat orang mengerti di 10 menit pertama atau 5 menit pertama. Ini yang menarik sih kalau bicara ngekompres dulu ya. Ngekompres kita bukan bicara attention span, ada juga sih, tapi ngekompres sesuatu jadi segitu. Ini menarik. Ini agak kebalikannya podcast. Podcast itu nggak dikompres. Podcast itu kayak begini tuh ya udah kita ngobrol flow aja gitu kan. Tapi untuk video-video yang biasa begini, memang yang jadi problem adalah kenapa orang mau nonton, kenapa Jagat masih punya penonton walaupun 30 menit. Dan terkenal pula panjang-panjang kan? Terkenal panjang-panjang, ya kan? Ada yang komplain malah dibully orang kalau komplain. Dan kita pernah loh 51 menit trending. Trending di YouTube 51 menit, review 51 menit trending di YouTube. Itu bersyukur sekali. Cuman formulanya sebetulnya yang lucu ya. Itu formula agak kerombak sejak dari majalah terus masuk ke web. Karena waktu di web itu kan bebas, nggak ada limitasi kan. Mau bikin 20 page silakan, nggak ada masalah gitu. Ya silakan dilihat aja orangnya sanggup baca apa nggak. Tapi 20 page silakan, bisa gitu. Nah dulu waktu majalah kan nggak bisa ya. Nggak bisa kan? Rubrik, kita dipaksa apa? Kita dipaksa kan? Dipaksa bikin semuanya pendek. Tapi gambar masih harus masuk. Nggak boleh tuh satu halaman tuh cuma teks semua gitu, nggak boleh. Gambar masih harus masuk, visual masih harus masuk. Dikasih jatah cuma bisa 5 halaman. Udah banyak 5 halaman zaman dulu tuh. Udah banyak. Cuma tes perbandingan doang yang bisa 8 halaman lebih kan.
Kalau sebuah artikel yang pembahasan 1 poin doang itu 4, 5 itu udah hebat, udah banyak. Gimana cara ngejejelin ke situ dulu? Kalimat efektif. Ujung-ujungnya apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Kalimat efektif. Jadi masuk ke kalimat efektif, nggak boleh bertele-tele, tapi semuanya harus dibahas. Iya. Jadinya itu yang dilakukan. Nah, pertama kali kita nyoba nge-convert dari teksnya kita ke video, itu udah pernah dibahas di podcast sebelumnya juga pernah bahas. Hasil videonya adalah 1,5 jam belum selesai. Dari 1 review tuh 1,5 jam belum selesai. Apa yang salah ini? Oh ternyata nggak efektif. Semua kalimat nggak efektif. Kita nggak bikin semuanya se-efektif mungkin. Jadi efisiensi tuh dipadatin semua. Padat. Kenapa? Karena tujuannya Jagat masih sama seperti dulu. Kita mau orang kalau mau mencari barang ini atau mau memahami barang ini itu dapat hampir semuanya lah. Paling nggak sebanyak mungkin yang kita bisa kasih. Ini bikin kontennya panjang, banyak gitu. Cuma yang banyak ini tidak boleh di spread ke harmonika yang lebar gitu, mesti dirapetin. Bagaimana caranya ini bisa efektif, efisien, dirapetin. Ya 30 menit bisa jadi rule of thumbs-nya lah ya, atau acuannya lah 30 menit tuh kalau bisa hard stop gitu. Kalau bisa. Kenyataannya kadang-kadang nggak bisa gitu. Bingung, bisa dipotong nggak? Enggak nih sih kayaknya. Ini bisa nggak? Enggak sih kayaknya, ini masih mau disampaikan juga. Ini mau disampaikan juga. Ini pertanyaannya banyak soal ini. Ya udah masukin aja semuanya. Tapi nggak boleh yang terlalu panjang. Mesti pendek. Belajarlah ngomong bagaimana cara cepat, flow-nya, speed-nya segala macam. Pernah bikin speed cepat banget sampai orang nggak mau nonton. Ya akhirnya jadi speed-nya tuh cepat dilambatin gitu. Misalnya smartphone yang baru ini memang luar biasa sekali, dikeluarkan tahun sekian, dan ini harganya adalah 1.500.000. Kan nggak penting ya tahu smartphone tadi keluar tahun berapa gitu kan? Harganya ya pelan di situ. Abis itu cepat lagi, gitu. Okay. Atau kalau tadi bisa cepat ini ntar bilang, ini dibantu pakai teks ya. Ya udah cepat aja ngomongnya saat nanti begitu ini nih yang penting, nah, pelan lagi gitu. Jadi efisiensinya dicari supaya orang tetap bisa ngerti, tapi ngomongnya nggak terlalu panjang gitu. Dan berhubung Jagat memang tujuannya buat orang mau belanja, biasanya sih ditelan-telan aja, karena kan mau beli, gitu kan. Jadi mau tahu gitu kan. Nah sebanyak mungkin info biasanya orang mau kalau memang dia concern banget. Ya kalau misalnya Bapak Sultan ya gitu ya, saya cuma pengen aja bodo amat mau gimana beli, ya udah nggak perlu gitu kan. Ya emang begitu. Itu yang membuat memang kadang-kadang viewersnya Jagat itu lumayan reflect ke pembeli, gitu, reflect ke pembeli atau paling nggak calon pembeli yang lagi mau mempertimbangkan. Karena emang kita bilang kita bukan entertainment, sebetulnya bukan entertainment. Walaupun mungkin kadang-kadang entertaining dan berusaha untuk masukin aspek-aspek entertaining, tapi entertaining itu dalam rangka menguatkan poinnya seperti apa, gitu. Ini bagus loh, misalnya ini storage-nya kencang loh, harga segini emang harusnya sekencang ini, jangan seperti yang itu tuh gitu, nggak gitu. Ada kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang tuh buat ngingetin aja bahwa itu cuman poin-poin penekanan gitu. Itu yang, nah poin-poin penekanan itu yang dipakai buat menggait supaya orang tetap terus bisa nonton terus. Jadi bridging antara satu ke satu, yang lain ke yang lain itu memang harus agak rapat. Itu biasa PR gue tuh kalau skrip udah masuk. Jadi skrip udah masuk nih, udah lihat gini-gini, nggak asik kan, ngedit lagi. Iya. Ngedit lagi. Pembukaan biasanya juga ya biar pembukaan attention span 30 detik itu zaman dulu dong. Sekarang berapa? 2-3 detik. Tapi memang benar, makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat trennya di tren sosial media kan kesimpulannya taruh di depan dulu biar orang masih mau bertahan. Betul. Ngeliatin proses kan. Kesimpulan atau ya poin paling menarik lah itu taruh depan. Ya. Taruh depan. Memang itu standar itu. Memang kayak begitu. Jadi paling dia kan ya kayak orang udah tahu itu. Sebetulnya dulu udah dilakukan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang dulu udah ada. Sinopsis, terus potongan di buku dulu ada kan? Ya, ada di balik belakang itu ada tuh potongannya. Di depan tuh kadang-kadang ada juga potongannya gitu kan. Oh menarik, kita baca, masuk, slow itu, pelan, baca.
ya buku yang sukses dulu adalah yang bisa membawa masuk ke dalam ceritanya kan kayak gitu. Kayak dulu tuh nge-layout chip CD. Nge-layout chip CD. Iya kan? Iya. Biar orang mau browsing di dalam di dalam CD itu ada apa? Iya, depannya ada itunya, ada kan? ada appendixnya, ada apa? Ada daftar isi, ya, ada daftar isinya. Dalam daftar isi sudah ada udah ada ringkasannya, rangkuman kecil gitu. Nah, itu yang penting emang ada kayak begitu. Jadi sebetulnya mirip sih sebetulnya. Dari dulu ke sekarang itu sesuatu yang again itu sebenarnya repetitif dengan medium yang berbeda. Tapi ada penyesuaiannya nih. Ada penyesuaian. Jam lu harus juga baca majalah gitu kan. Ambil majalah, buka set lihat daftar isinya. Oh, ada ini. Oke, beli. Gitu kan gitu. Kalau sekarang kan enggak, diomongin di depan ada ini. Oke, nonton. Enak banget ya. Oke, nonton kan keluarnya berapa? Kalau dulu beli tiba-tiba 20.000 hilang gitu kan. Zaman dulu loh 20.000 hilang, 15.000 hilang gitu. Ya, cuman gara-gara indeks indeks apa sih namanya sih di depan itu ya apa sih namanya itu di depan. Kalau indeks di belakang biasanya kan. Ya itulah di depan. Yang daftar halaman, daftarlah halamannya ada apa. Halaman sekian ada apa, nanti ada topik-topik apa tuh di depan semua. Biasa halaman kedua atau halaman ketiga setelah iklan. Kalau dibuka iklan kalau sukses ya majalahnya ya. Dibuka iklan dulu, daftar isi. Baru daftar isi gitu kan. Daftar isi. Iya, daftar isi ada gambarnya. Oh, ini ada apa gitu. Dan tapi semuanya diawali dari apa? Cover. Masih inget tuh dulu dalam rangka perang antar majalah gitu. Sampai ngobrol kemana-mana gitu. Gimana ya? Si foto video tuh dulu. Kan majalah dulu ukuran standar. Kan terus digedein segede Dewi tuh. Oh, Dewi lagi tua banget referensinya. Pokoknya digedein lah gitu ya. Digedein lebih besar. Digedein segini gitu kan. Itu ada tujuannya loh. Jadi supaya kalau dipajang dia nongol tuh sedikit tuh. Nah, di tonggolannya ini itu highlight. Iya. Itu highlight. Itu udah highlight, udah judul ada highlight gitu. Supaya kelihatan highlightnya kecil udah kelihatan di situ. Jadi orang oh itu apa tuh majalah apa? Oh ada kayak begituan, ada highlightnya begitu. Diambil oh ini terus kebaca satu halaman depan, satu covernya. Oh ada ini. Buka indeksnya. Oh iya panjang juga pembahasannya. Oke beli. Kan gitu. Sama. Nggak berubah sebetulnya. Nggak berubah dari dulu sampai sekarang sama. Begitu terus. Nah cuman diuntungkan dari dulu di majalah. Karena kalimat efisien itu. Ya, kita belajar. Ya, berapa kali lo nge-paste dari Word ke layout, bablasnya bisa hampir satu halaman, ya kan? Sering kan? Terus tiba-tiba bisa aja tuh padat-padatin, masih masukin gambar, jadi tuh ternyata bisa efisien tuh penyampaiannya. Terus kadang-kadang lewat, kalau sudah masuk ke editor, bisa dicoret, jadi kurang. Jadi kurang, tambah lagi dikit. Tambah lagi gitu. dikit. Ada kayak gitu-gitunya. Ya sebenarnya teknik yang sama, cuman pengaplikasian di medium yang berbeda. Nah, gitu. Terus kadang gue suka wondering nih ya, maksudnya jagat kan sudah cukup besar lah sekarang ya, boleh dibilang ya, untuk media ya. Lumayan lah. Untuk media. Manajemen netizen. Maksudnya gimana nih manajemen netizen? Netizen nggak perlu dimanage. Ada aja yang iseng kan, manajemen apa yang apa namanya mencari mencoba mengeruk perhatian di media yang besar, ada aja kan? Dari dulu itu sih ada, itu selalu ada, itu biasa kalau begitu. Netizen nggak perlu di manage, dilihat aja lah kemauannya seperti apa. Kita lihat tendensinya seperti apa. Oh ada masukan, bagus gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ada masukan, bang ini bisa diginiin loh di pengujian ini, terima kasih gitu kan. Ternyata oh iya bener ya bisa. Terus kalau ada yang komplain, kita lihat bener nggak sih nih komplainnya. Tapi nggak bisa nggak dilihat juga. Iya. Harus tetap harus dilihat juga. Soalnya kadang-kadang ya sering kita juga miss gitu. Bisa jadi kita miss atau narasinya salah. Cara penyampaiannya salah. Oh dia nggak nangkep maksudnya kita seperti apa ya? Ya itu sering tuh. Itu sering gitu. Oh dia nggak nangkep. Aduh salah nih kayak begini caranya nih ngomong nih. Ada yang kayak begitu. Atau oh kurang. Ternyata kurang penjelasannya. Gara-gara dijelasin kayak begini dikiranya A jadi B gitu. Enggak, tetap A harusnya. Kenapa? Karena ada alasan ini gitu. Nah, itu justru membantu sih. Kritik keras, pedas, asal jangan ini ya, asal jangan jorok aja gitu.
Kalau jorok ya saya delete ya. Terlalu jorok kadang-kadang berbahaya juga soalnya. Nanti kan sentimennya jadi aneh gitu kan. Selama itu masih kritik membangun sih ya luar biasa kita liatin. Cuman kadang-kadang ya ada juga yang kita nggak bisa turutin. Kayak dulu apa ya, permintaan tolong dong kalau nge-review speaker dibunyiin biar kita bisa tahu kualitasnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sekarang kita masih dikomplain. Speaker tuh nggak bisa dong digambarkan gitu suaranya, diceritakan, harusnya didengarkan. Ya nggak bisa dong. Alasan teknisnya kan ada, itu bukan suara yang benernya. Ya tapi akhirnya kita juga cari jalan tengah. Oke lah, beginilah kurang lebih kira-kira kondisinya pada saat sedang dipakai gitu. Tapi ada disclaimernya, ini tidak menggambarkan audio kualitas kondisi sebenarnya, ada disclaimernya. Karena itu cuma buat ya lucu-lucuan aja lah gitu. Kadang-kadang gue berharap tuh kalau misalnya bassnya gede itu yang kelihatan tuh memang sama bunyi tapi terus ada gelas getar-getar gitu. Tapi nanti lagi itu lagi dipikirin sih untuk visualisasinya gitu. Cuma basically salah satu yang bikin jagat berkembang dengan cepat juga itu adalah ya komen netizen. Komentarnya. Kalau gue sering nyemplung nih di jagat kadang-kadang kalau ada orang-orang yang troublemaker lah ya, let's say. Kadang-kadang netizen mengendalikan netizen lainnya. Jadi kadang yaudah lu gebuk-gebukan sini, kita yang nonton. Kita nonton, jadi penonton. Ih seru ya gitu kan. Ini seru. Viewer gua nambah. Ada kayak gitu, ada gitu, ada. Soalnya kan ya kadang-kadang kejadiannya bukan hal yang kita inginkan ya. Jadi maksudnya mungkin dia nggak sadar gitu. Yang paling sering kejadian kan orang nggak sadar bahwa jagat kalau bikin review emang panjang dengan tujuan gitu kan. Ya, terus ada yang bilang panjang banget sih, boring. Udah habis tuh biasanya. Ya, itu. Udah itu. Itu nanti dari teman-teman yang bilang ya emang begitu tujuannya gitu kan. Diingatkan gitu. Nah, terus ini nih. Masalah sebenarnya balik lagi ya. Ada generation gap sih pasti ya. Antara generasi anak-anak cetak dulu sama anak-anak generasi elektronik sekarang. Nah, untuk nge-building tim maksudnya di jagat kan sudah makin membesar tuh. Gimana sih mengakomodir, maksudnya ada kan orang-orang dari generasi yang seangkatan mungkin mentalnya kita bisa tahu, attitude-nya kita bisa. Nah, ini sekarang ada lagi orang-orang yang memang tumbuh lahir dan besar di media digital seperti ini kan pasti ada semacam gap lah pasti. Tapi mereka harus ada dalam tim. Ada gapnya. Tapi gini, Usul bilang dulu kalau emang mau ngelakuin sesuatu ya lu mesti nyemplung kan. Iya. Ya kan? Mau bergaul sama yang lebih muda, mau bisa dipahami ya lu bergaul sama yang lebih muda kan. Gitu. Coba deh pertama kali masuk YouTube tahun 2000, bener-bener nyemplung itu 2017-2018 gitu. Udah gak muda lagi juga waktu itu kan. Iya. Sementara YouTuber techno yang lain umurnya 25 gitu kan. Yang 30 aja bisa dihitung pakai jari gitu. Tapi somehow tetap related kan. Main bareng. Temenin, main bareng, lihat tendensinya seperti apa, belajar dari mereka. Karena kan ya kan gue hidup dari tempat yang dari zaman dinosaurus gitu. Iya. Kalau bisa bilang dari zaman dinosaurus dulu gitu. Jadi yang adaptif, yang tua. Oh gitu. Yang tua harus adaptif. Emang harus begitulah ya. Iya, yang tua harus adaptif. Nggak bisa dong. Masa mau berharap zamannya ngikutin tua terus? Nggak bisa dong. Yang tua harus adaptif. Tapi kadang-kadang ada keuntungan di situ. Karena punya pengalaman masa lalu yang bisa diaplikasikan di sekarang. Jadi tahu mana yang bisa diambil, mana yang nggak usah diambil, gitu. Ya ada gitunya. Kalau nggak sih nggak paham. Iya. Agak susah memang, gitu. Ya kayak tempat ini ada mesnya. Contohnya itu kan, itu kan satu dari zaman dulu gitu kan. Dari dulu udah sananya begitu gitu kan. Kalau dulu kan ini kerja mesnya di bawah. Iya, mesnya di bawah ya. Itu gelar itu sleeping bag di bawah gitu. Ya masa kayak begitu gitu kan. Nah, ya udah. Jadi itu di sini ada mesnya gitu. Ya diiniin sih, disesuaikan lah gitu. Udah tahu dulu seperti apa, sekarang mau kayak gimana. Kalau ada harapan-harapan tertentu ya diakomodasi aja, dicoba.
Tapi ya itu, jadi bergaul sama yang lebih muda sih. Ya umur segini ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah lama nih gak ketemu nih. Ya sebenarnya banyak sih sebenarnya. Cuma Banyak, ya apa namanya? Kadang-kadang ini takutnya kalau kita bicara nggak ada yang ngerti juga. Terus tuh karena tendensi orang yang lebih tua kan, kita suka membicarakan yang hal-hal yang dahulu. Nah ya, jadi terjebak di masa lalu. Kadang-kadang ada yang bisa di-share, ada yang bisa di-share. Nanti kalau kadang gini deh, kapan-kapan kalau ada waktu lagi ya, kita coba cari topik yang beda lagi. Soalnya sama Donovan sebenarnya banyak yang bisa kita gali nih. Kita bisa ngobrol di part yang lain lagi gitu. Mungkin nanti kita bicara soal fotografi, praktisnya seperti apa. Kan lucu juga ya. Lighting. Itu lucu juga tuh lighting. Ini udah tinggal tunggu diketawain doang nih lighting gua nih. asal banyak aja kalau di sini kan sekarang nih, asal banyak aja udah gitu. Cuma masih banyak belajar juga nih sama dia nih soalnya nih. Ini banyak yang banyak kelebihannya di waktu dulu main di Strobis juga kan ya. Main Strobis, main lampu-lampu juga gitu. Nanti kita ngulik lagi deh bareng Donovan. Lain kali gue undang lagi tapi di topik yang berbeda kali ya. Boleh. Gitu asik kalau gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pembahasan teknologi podcast kali ini. Semoga bisa mencerahkan buat yang nonton. See you.